Istri Wendy Cagur, Refty Ayu Natasha, menceritakan kondisi suaminya yang harus dilarikan ke rumah sakit akibat masalah gastroesophageal reflux disease atau GERD. Setelah syuting untuk sebuah program sahur, Wendy Cagur mengeluhkan nyeri di area dadanya. Sebenarnya Wendy Cagur sudah sempat mengeluhkan gejala yang sama pekan lalu. Sempat dikira masalah jantung, hasil pemeriksaan dokter saat itu menunjukkan komedian tersebut mengalami GERD. Apa pemicunya? Sebenarnya penyebab atau pemicu GERD bukan hanya masalah pada otot sphincter kerongkongan saja. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease menyebutkan ada beberapa hal yang bisa turut menjadi penyebab GERD. Minum obat-obatan. Jenis obat-obatan tertentu seperti aspirin, Motrin atau Advil, Ibuprofen, dan Aleve-Naprofen bisa menimbulkan efek samping tersendiri. Misalnya, menimbulkan gangguan pada gastrointestinal atau saluran pencernaan, termasuk masalah pada tukak lambung dan iritasi kerongkongan. Tidak menutup kemungkinan jenis obat-obatan NSAID lain juga dapat semakin melemahkan otot sphincter kerongkongan. Berbagai obat lain yang dipercaya bisa melemahkan otot pada katup kerongkongan sehingga menjadi penyebab GERD. Meliputi obat untuk penyakit asma, obat kalsium channel blocker untuk mengobati tekanan darah tinggi, obat antihistamin untuk mengatasi gejala alergi, obat penenang, serta obat antidepresan. Jika kamu sudah mengalami GERD, jenis obat-obatan tersebut beresiko meningkatkan keparahan gejalanya. Sementara bagi kamu yang tidak memiliki GERD, konsumsi obat-obatan tersebut dalam jangka panjang beresiko mengembangkan gejalanya. Maka itu, penting untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter sebelum mengkonsumsi obat. Atau konsultasikan juga ketika merasakan suatu gejala saat sedang rutin minum obat tertentu. Merokok. Orang yang memiliki GERD biasanya disarankan untuk tidak merokok, karena dipercaya sebagai salah satu penyebab penyakit ini. Pasalnya, ketika kamu merokok, kemampuan otot pada sphincter kerongkongan bagian bawah akan melemah. Akibatnya, sphincter kerongkongan yang harusnya tertutup, justru terbuka sehingga memudahkan aliran asam lambung yang baik. Inilah yang kemudian menyebabkan rasa nyeri pada dada alias heartburn. Selain itu, merokok juga bisa mengurangi jumlah produksi air liur, memperlambat waktu pengosongan perut, serta meningkatkan produksi asam lambung. Kesemua hal tersebut nantinya akan semakin memicu kenaikan asam lambung sebagai penyebab GERD. Hiatal hernia. Hiatal hernia yaitu kondisi yang terjadi ketika perut bagian atas menonjol hingga bersinggungan dengan diafragma. Diafragma yaitu otot yang memisahkan antara perut dengan dada, yang mana kerongkongan sebenarnya masuk ke area dada. Salah satu tugas diafragma yakni mencegah agar asam lambung tidak bisa naik kembali ke kerongkongan. Bila hiatal hernia terjadi, bagian diafragma tidak menutup sempurna sebagai pemisah antara dada dan perut. Kondisi ini tentu berpengaruh pada kemampuan otot sphincter kerongkongan untuk membuka dan menutup. Akibatnya asam lambung pun jadi lebih mudah naik ke kerongkongan karena sphincter terbuka sehingga menjadi penyebab GERD. Genetik. Berdasarkan beberapa studi, genetik memiliki kemungkinan besar menjadi penyebab GERD. Nampaknya variasi DNA yang disebut GNB3C825T merupakan gen beresiko membawa penyakit GERD dan masalah kesehatan lainnya yang berhubungan dengan organ kerongkongan. Namun, periset menyebutkan butuh penelitian lebih lanjut mengenai gen ini. Selain itu, gen ini disebut bukan jadi penyebab GERD tunggal. GERD sangat mungkin terjadi bila juga dikombinasikan dengan faktor risiko lain. Kehamilan. Kehamilan menjadi salah satu faktor yang menjadi penyebab risiko GERD semakin meningkat. Alasannya, karena adanya peningkatan hormon estrogen dan progesteron dapat berpengaruh pada otot-otot sphincter esofagus. Di samping itu, ukuran perut yang semakin membesar akan memberikan tekanan kuat hingga berpengaruh pada naiknya asam lambung, sehingga bisa menjadi penyebab GERD. Asupan makanan harian. Jika gejala GERD terasa sering muncul, coba perhatikan dengan seksama, sebab bisa jadi beberapa jenis makanan dan minuman tertentu bertindak sebagai penyebab kemunculan gejala GERD. Sebenarnya, pantangan makanan dan minuman untuk orang dengan GERD tidak jauh berbeda dengan orang dengan masalah asam lambung. Pantangan makanan ini tentunya harus dihindari karena bisa memicu munculnya gejala. Ada makanan dan minuman yang jadi penyebab seseorang beresiko GERD, antara lain, makanan berminyak seperti kentang goreng atau makanan cepat saji, makanan manis seperti coklat, permen, atau kue bergula, makanan asin contohnya makanan kemasan, makanan pedas baik cabai maupun lada, minuman yang asam seperti air jeruk nipis, minuman berkafein seperti kopi, teh, minuman bersoda, dan coklat panas atau dingin, minuman beralkohol. Faktor lain. Di luar dari penyebab serta faktor resiko GERD yang telah disebutkan, masih ada beberapa hal lain yang menimbulkan GERD. Penting untuk memperhatikan beberapa hal berikut ini bila tidak ingin gejala GERD mudah kambuh. Obesitas.
Efek kondisi bisa sama seperti kehamilan, yakni lemak yang berlebihan memberikan tekanan lebih besar pada perut. Akibatnya asam lambung akan diproduksi lebih banyak dan meningkatkan peluang untuk naik ke kerongkongan. Kebiasaan makan yang buruk. GERD erat dengan pola makan. Selain pilihan makanan tidak tepat, penyebab GERD terus-menerus kumat yakni kebiasaan makan yang buruk. Contohnya makan dalam porsi besar sekaligus, makan terburu-buru, atau langsung tidur setelah makan. Masalah medis tertentu. Penyebab meningkatkan risiko GERD bisa jadi karena adanya masalah pada jaringan ikat. Kondisi ini bisa mengeraskan kulit dan jaringan kulit. Seiring waktu, penyakit ini bisa merusak struktur kulit, pembuluh darah, organ dalam, dan sistem pencernaan. Jika kamu merasa memiliki satu atau lebih dari faktor risiko tersebut, penanganan dan perubahan gaya hidup sedini mungkin bisa membantu mencegah GERD. Selain penyakit ini, ada juga penyakit lainnya yang bisa meningkatkan risiko terjadinya GERD, seperti penyakit celiak, diabetes, dan PPOK, penyakit paru obstruktif kronis. Kita doakan semoga Winnie Cagur cepat sembuh dan dapat beraktivitas kembali.